Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan karunia-Nya saya dapat mengerjakan tugas dan membuat video pada minggu kali ini. Yang terhormat Bapak Dr. Wilmi Eka Putra SMSI dan Ibu Restu Haninanisa SMAK sebagai dosen pengampu di mata kuliah perpajakan 2. Pada minggu kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 23 dan 26. Apa itu PPh pasal 23? PPh 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau kegiatan lain selain PPh pasal 21. Dipotong oleh badan pemerintah, subjek pajak badan, bentuk usaha tetap, ataupun perwakilan perusahaan luar negeri. Untuk memotong PPh pasal 23 ada 5. Yang pertama ada badan pemerintah, subjek pajak badan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri, dan profesi tertentu seperti akuntan, dokter, ataupun notaris. Subjek PPh 23 ada 3. Yang pertama ada wajib pajak dalam negeri pribadi, wajib pajak dalam negeri badan, dan bentuk usaha tetap. PPh 23 dikenakan atas berbagai jenis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, seperti penghasilan modal, yaitu dividen, bunga, premium diskonto, imbalan jaminan, pengembalian utang. Selanjutnya ada penghasilan intelektual seperti royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus. Yang selanjutnya ada penghasilan aset seperti sewa ataupun penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat ada penghasilan jasa. Untuk jasa ini lebih dari 60 jenis jasa profesional dan teknis dikenakan PPh pasal 23. Seperti mulai dari jasa akuntan, hukum, arsitektur, hingga jasa penyelenggaraan kegiatan dan logistik. Penghasilan yang dikecualikan dari PPh 23. Ada beberapa jenis penghasilan tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23, termasuk penghasilan yang dibayar kepada bank, dividen dalam negeri tertentu, bagian laba dari koperasi dan firma, serta yang memiliki surat keterangan bebas PPh 23. Untuk tarif PPh 23 sendiri dihitung dengan mengalihkan tarif terhadap dasar pengenaan pajak atau DPP. Terdapat 2 tarif utama berdasarkan jenis penghasilan yang diterima. Yang pertama, bertarif 15%, seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, dan bonus. Untuk yang kedua, tarif 2%, seperti sewa dan imbalan jasa lain. Langsung saja contoh perhitungannya. PT Elok Makmur menerima pembayaran sewa kendaraan dari CV Karya Properti senilai 110 juta, sudah termasuk PPN. Untuk dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan sewa bruto. Karena sudah termasuk PPN, jadi harus dicari dulu sebelum PPN. 100 dibagi 110 karena PPN-nya 10%. Dikali 110 juta, yang hasilnya adalah 100 juta. Dan PPh pasal 23-nya karena dia sewa, jadi 2%. 2% dikali 100 juta, yaitu 15 juta. Selanjutnya ada PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Untuk memotong PPh 26 ada 5 juga, yaitu ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan terakhir ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Untuk objek PPh 26 sendiri ada dividen, bunga termasuk premium diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang
kelima ada hadiah penghargaan. Yang keenam ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh ada premi swap atau transaksi yang dilindungi nilai lainnya. Yang ke-8 ada keuntungan karena pembebasan utang. Untuk tarif PPh Pasal 6 sendiri hanya ada satu, yaitu tarif standar 20% dari penghasilan bruto atau sesuai tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak pergandaan antar negara. Berikut contohnya. PT Perdana adalah penerbit buku di Indonesia. Pada bulan Maret 2023, perusahaan membayarkan royalti sebesar 150 juta kepada Yusuke Murata sebagai penulis atau ilustrator manga One Punch Man. Yusuke Murata adalah wajib pajak luar negeri. Jadi PPh Pasal 26 yang dipotong oleh PT Perdana adalah 20% dikali 150 juta sama dengan 30 juta. Sekian dari saya. Maaf bila ada banyak kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.